seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ini ditujukan kepada Yesus. Kalau kita melihat lambang pemerintahan ada di bahunya, coba kita tanya, pemerintahan apa yang dipimpin oleh Yesus sampai di bahunya itu adalah lambang pemerintah? Ini pembodohan namanya. Yang kemudian dikatakan sebagai saya, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu. Ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di pengajian. Ini parah nih. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya urai tadi bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang bukan sebagai penebus dosa, tetapi dia datang sebagai penghapus dosa. Nah, ini perlu diurai nanti di sesi yang akan datang atau di dialog-dialog berikutnya dengan teman-teman Kristen, bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangannya kemudian jelas untuk menghapus dosa dunia, bukan menebus, tapi menghapus dosa dunia. Seperti yang saya urai tadi bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang bukan sebagai penebus dosa, tetapi dia datang sebagai
penghapus dosa. Nah, ini perlu diurai nanti di sesi yang akan datang atau di dialog-dialog berikutnya dengan teman-teman Kristen, bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu kedatangannya kemudian jelas untuk menghapus dosa dunia, bukan menebus, tapi menghapus dosa dunia. Dan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu. Ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terbuka ini ya tantangan untuk Baby Juma. Kalau Anda mau kita berdialog. Saya tanya Anda beberapa, mungkin 2 jam atau 10 pertanyaan. Kalau Anda bisa sanggup menjawab dengan data yang lengkap. Ingat ya, data yang lengkap. Data dan fakta. Bukan asal mulut koar-koar aja. Oke, saya tantang Anda. Oke, mungkin 2 jam atau beberapa pertanyaan lah. Kalau Anda bisa jawab. Saya janji, pegang kata-kata saya. Saya akan tinggalkan EPC, saya akan tinggalkan WFM, dan saya tinggalkan EPC official di TikTok. Itu pun kalau Anda berani ya. Kalau nggak berani nggak usah lah. Sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur ya. Itu tantangan saya untuk Anda. Oke? Anda mengatakan saya macam-macam dong. Mengatakan saya cari fulus lah, cari koin lah di TikTok. Saya selama ini nggak pernah makan duit dari YouTube lah. Saya masih bisa cari duit sendiri. Kalau ngomong itu pikir-pikirlah sedikit. Walaupun Anda sudah kaya sekaya apapun, jangan terlalu menghina orang lah. Oke, Baby Juma, ini tantangan saya untuk Anda. Kalau Anda tidak berani terima tantangan saya, itu sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur, oke? Belum tentu juga suami ibu sibuk dengan ibu dan gaya ibu kayak begini. Apalagi saya. Lebih nafsu kepada pohon pisang dan ini jawabannya Suma. Andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Lebih nafsu kepada pohon pisang dan ini jawabannya Suma. Andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kan gitu. Orang semua menertawakan saya gara-gara ulah ibu. Kan begitu. Ibu sekarang sudah naik daun ini. Arisannya naik, di mana-mana ibu dianggap pahlawan. Ibu kan senang nih sekarang nih. Banyak yang bela, si Bom-Bom bela, si Sulpiatul bela, orang-orang Kristen di grup-grup Sum Ibu itu
itu semua bela. Terus siapa lagi? Ibnu Kalam yang sejenis dengan ibu dibela juga dia. Udah selesai klop. Mikana juga sebentar lagi ibu dia akan diservis semua. Ibu akan dikasih piagam nih, penghargaan, atau dikasih apa istilahnya itu? Dikasih mahkota kerajaan Raja Daud ke ibu dari permaisuri. Belum tentu juga suami ibu sibuk dengan ibu dan gaya ibu kayak begini. Apalagi saya. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang dan Ini jawabannya Suma. ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang dan Ini jawabannya Suma. ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Kan gitu. Orang semua menertawakan saya gara-gara ulah ibu. Kan begitu. Ibu sekarang sudah naik daun ini. Arisannya naik. Di mana-mana ibu dianggap pahlawan. Ibu kan senang nih sekarang nih. Banyak yang bela. Si Bom-Bom bela. Si Sulpiatul bela. Orang-orang Kristen di grup-grup Sum ibu itu semua bela. Terus siapa lagi? Ibnu Kalam yang sejenis dengan ibu dibela juga dia. Udah selesai klop. Mikana juga sebentar lagi ibu dia akan diservis semua. Ibu akan dikasih piagam nih, penghargaan, atau dikasih apa istilahnya itu? Dikasih mahkota kerajaan Raja Daud ke ibu dari permaisuri. Buat apa ada waktu kalau ketika saya bicara di pos-pos? Apa nih orang? Udah buang-buang Jangan dirukiah dulu. Bang Jul, kasih bonus saja waktunya Bang Jul. 2 jam, silakan. Saya mau dengar, Saya mau dengar orang gila bicara, silakan. Nah, itu kan saya dikatai gila, kan? Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah berarti kau benar-benar gila. Silakan. Saya mau dengar, Saya mau dengar orang gila bicara, silakan. Nah, itu kan saya dikatai gila, kan? Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah berarti kau benar-benar gila. Silakan. Saya mau dengar, Saya mau dengar orang gila bicara, silakan. Nah, itu kan saya dikatai gila, kan? Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah berarti kau benar-benar gila. Ini parah nih. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya urai tadi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang bukan sebagai penebus dosa, tetapi dia datang sebagai penghapus dosa. Nah, ini perlu diurai nanti di sesi yang akan datang atau di dialog-dialog berikutnya dengan teman-teman Kristen, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya kemudian jelas untuk menghapus dosa dunia, bukan menebus tapi menghapus dosa dunia. Seperti yang saya urai tadi bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang bukan sebagai penebus dosa, tetapi dia datang sebagai penghapus dosa. Nah, ini perlu diurai nanti di sesi yang akan datang atau di dialog-dialog berikutnya dengan teman-teman Kristen, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya kemudian jelas untuk
menghapus dosa dunia, bukan menebus, tapi menghapus dosa dunia. Dan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita berpikir dulu lah. Kalau kita menuhankan manusia, apakah kotorannya juga ikut kita sembah gitu? Apakah air seninya, air kencingnya, terus kotorannya tadi juga ikut kita sembah? Coba kita mikir dulu dah. Ya kayak gitu. Ini si betina tong kosong nyaring bunyinya ikhwan fillah. Dia nggak tahu ajaran agama Islam, tetapi secara tidak langsung dia mengakui dia menyembah manusia. Kalau di dalam agama Islam tidak ada kita menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada kita menuhankan Nabi Muhammad. Tetapi kita menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Nah, jadi kalau sesembahan umat Islam itu bukanlah manusia. Karena kawan, Allah itu, Allah Maha Perkasa, ternyata Nabi Muhammad atau Ahmad. Saya tidak sudi menyembah Nabi Muhammad, ya. Itu diucapkan oleh Zulkifli M. Abbas bahwa dia sudah melantik Nabi Muhammad menjadi Allah yang Maha Perkasa. Kalau mereka sering menghina Kristen, wah Yesus dilantik menjadi Tuhan tahun 325. Ternyata sekarang Muhammad dilantik menjadi Tuhan oleh Zulkifli M. Abbas, menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa, tanggal 8 Oktober 2022.